Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrian Argawa Yudi dengan nomor NIM 19042058 akan mempresentasikan materi pertemuan ke-14, yaitu mengenai mahasiswa mampu meraihkan SIM dalam konsep kompetitif Advantage. Nah, untuk topiknya itu dimulai dari materi yang pertama, itu panduan umum untuk desain organisasi perbandingan. Lalu yang kedua, perbandingan informasi pada web organisasi publik dan organisasi privat. Yang ketiga, perbandingan informasi antara organisasi publik dan organisasi swasta. Selanjutnya itu sistem informasi pemerintahan dalam IKTP. Lanjut, sistem informasi kesehatan dalam kesehatan. Lanjut, sistem informasi manajemen dalam pariwisata. Lanjut, penerapan SIM dalam pelayanan perizinan terpadu di pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, penerapan SIM dalam dunia pendidikan dan perguruan tinggi. Mungkin langsung saja kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai panduan umum untuk desain organisasi. Efisiensi dan efektivitas organisasi sangat tergantung pada bagaimana cocok tidaknya desain organisasi. Apabila organisasi menghasilkan produk yang standar, misalnya burger, pipa, besi, dan sebagainya, atau menyediakan pelayanan yang terstandarkan di mana produk atau layanan jarang berubah dan hanya perlu konsisten, dan organisasi menghasilkan harus dalam jumlah besar atau memenuhi banyak pelanggan yang memiliki kebutuhan yang sama, maka desain organisasi yang sentralistis, terstandarkan, dan formalistis merupakan pilihan yang lebih efektif karena dengan demikian ada kontrol yang lebih besar terhadap produk dan layanan. Manajer juga dapat menjaga ongkos yang lebih rendah dalam desain seperti ini. Jika organisasi memberikan pelayanan yang sifatnya lebih individualis atau produk berdasarkan kebutuhan individual, maka desain organisasi yang desentralistis, mutual adjustment, dan struktur yang informal barangkali menjadi pilihan yang tepat, karena organisasi ini haruslah lebih fleksibel dalam menilai dan merespon kebutuhan pelanggan. Misalnya, organisasi desain software yang menghasilkan produk untuk kebutuhan pelanggan individual. Terkadang desain organisasi yang hybrid, itu perpaduan antara sentralistis dan desentralistis, diperlukan. Misalnya apabila organisasi yang bersangkutan memiliki tujuan strategis seperti yang pertama, meningkatkan akses kepada masyarakat. Yang kedua, merampingkan sistem administrasi. Yang ketiga, meningkatkan responsivitas pelanggan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pelanggan. Yang kedua, kita masuk pada pembahasan mengenai perbandingan informasi pada web organisasi publik dan organisasi privat. Beberapa manfaat atau fungsi sistem informasi pada organisasi publik antara lain, itu yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat, waktu, dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Dan yang terakhir, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Adapun manfaat sistem informasi manajemen dalam organisasi privat antara lain, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Investasi di dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi organisasi menjadi lebih efisien. Efisiensi operasional membuat organisasi dapat menjalankan strategi keunggulan biaya low cost leadership dengan menanamkan investasi pada teknologi sistem informasi. Organisasi juga dapat menanamkan rintangan untuk memasuki industri tersebut dengan jalan meningkatkan besarnya investasi atau kerumitan teknologi yang diperlukan untuk memasuki persaingan pasar. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis.
Pendekatan utama dalam sistem informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran atau switching cost ke dalam hubungan antara organisasi dengan konsumen dan pemasoknya. Yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis. Sistem informasi memungkinkan organisasi untuk membuat basis informasi strategi yang dapat menyediakan informasi untuk mendukung strategi bersaing organisasi. Informasi ini merupakan aset organisasi yang sangat berharga dalam meningkatkan operasi yang efisien dan manajemen yang efektif dalam organisasi. Perbedaan organisasi publik dan organisasi bisnis ditinjau dari pendekatan sistem informasi terletak pada tujuan dan departemen atau fungsi-fungsinya. Berikut perbedaan organisasi publik dan organisasi bisnis ditinjau dari pendekatan sistem informasi. Itu, kalau pada organisasi publik, tujuan yang dilayani adalah citizen dan memiliki fungsi atau departemen kepada publik. Seperti misalnya bagian kependudukan itu ada sistem informasi manajemen kependudukan, bagian keuangan ke negara ada Siapuda, bagian sistem informasi pusat pelayanan publik, dan bagian sistem informasi kepegawaian. Sedangkan pada organisasi privat, tujuan yang dilayani adalah pelanggan. Nah, jadi untuk fungsinya tuh pasti berkaitan dengan departemen bisnis. Nah, misalnya seperti departemen produksi, departemen pemasaran, intinya itu berkaitan dengan bisnis, bukan untuk kepentingan publik. Lanjut, masuk pada materi selanjutnya yaitu perbandingan web antara organisasi publik dan organisasi privat. Perbedaan mendasar antara pelayanan yang disediakan oleh negara, institusi pelayanan publik, dan swasta adalah dari sudut peran. Kalau negara wajib mengelola sumber daya yang dimiliki dan mengalokasikan dalam bentuk pelayanan publik dan subsidi kepada rakyat demi kesejahteraannya. Oleh karena itulah, institusi pelayanan publik bertanggung jawab kepada otoritas politik dan hukum. Di samping itu, pelayanan oleh pemerintah tidak bersifat mencari laba atau non-profit oriented. Hal ini dikarenakan sumber pendanaan institusi publik berasal dari dana publik yang berasal dari retribusi dan pajak. Sedangkan untuk organisasi privat, seperti yang bergerak di bidang pangan, ini memiliki web yang begitu update segala jenis pangan yang organisasi itu jual memiliki identitas masing-masing. Selain itu, adanya halaman khusus untuk menarik para investor untuk membeli saham mereka terkait dengan strategi atau rahasia organisasi yang menjadikan saham sebagai penjualan kepada investor lebih memilih dalam pendekatan yang lebih intensif kepada investor dan perusahaan. Lanjut kita masuk pada materi selanjutnya yaitu sistem informasi pemerintahan dalam penerapan IKTP. SIA merupakan data kependudukan dari seluruh wilayah Indonesia dalam satu jaringan integral. Di dalamnya, semua data kependudukan di daerah-daerah saling terkoneksi. Dengan SIA, data kependudukan dari Sabang hingga Merauke bisa dilihat dan dimonitor dari. Jika pemerintah benar-benar sukses menjalankan SIA, kelak tidak akan ada lagi seseorang berKTP double. Pemalsuan KTP juga bisa dihindarkan jika terjadi kehilangan kartu. Maka orang yang menemukan kartu iktp milik orang lain tidak akan dapat menggunakannya karena akan dicek kesamaan biometriknya. Penerapan iktp merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan serangkaian peraturan lainnya seperti Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2010 yang menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari iktp yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. Lanjut kita masuk pada materi yang selanjutnya yaitu sistem informasi kesehatan dalam kesehatan. Sistem informasi manajemen kesehatan merupakan sebuah sistem mesin pemakai yang terintegrasi yang menyediakan informasi untuk menunjang operasi manajemen dan fungsi-fungsi pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Sistem informasi pelayanan kesehatan terbentuk karena adanya kebutuhan informasi kesehatan yang cepat dan tepat, serta adanya tuntutan teknologi yang semakin canggih. Deskripsi sistem informasi pelayanan kesehatan merupakan suatu alur proses yang bergerak dari suatu unit ke unit organisasi yang lain yang mempunyai hubungan dalam lingkup organisasi.
Setiap transaksi yang dilakukan melalui sistem komputerisasi akan disimpan, kemudian dikumpulkan untuk dibuat laporan dan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, seperti unit medical record atau rekam medis, unit penunjang, dan unit keuangan atau kasir dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Selanjutnya kita masuk pada materi sistem informasi manajemen dalam pariwisata. Sistem informasi manajemen pariwisata ditujukan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan cara penyiapan, penyusunan, dan penyimpanan data yang tepat sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Salah satu dari sekian banyak teknologi informasi yang bermanfaat bagi wisatawan dan dapat diakses dengan mudah dari manapun adalah internet, di mana di dalam internet ini akan berisi berbagai fitur seperti pemesanan, lokasi wisata, hotel, dan reservasi yang lainnya. Pemanfaatan internet di dunia pariwisata dalam bentuk website atau portal sangat beragam, mulai dari sekedar pemberian layanan informasi dan promosi sampai layanan yang lebih kompleks. Misalnya reservasi online seperti hotel, paket wisata, transportasi, dan lain-lain. Lalu sistem pembayaran online, pengolahan database pariwisata daerah, dan proses interaksi dan transaksi lainnya. Dalam sistem kepariwisataan yang berbasiskan e-tourism, penekanannya adalah pada online booking. Selain kebutuhan wisatawan akan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah didapat, maka pihak lain yang juga membutuhkan data dan informasi tersebut adalah pihak pengelola industri pariwisata dan pemerintah sebagai pihak pengambil keputusan dan penentu kebijakan. Namun, pendekatan kebutuhan dan data informasi bagi masyarakat, bagi masing-masing pihak itu berbeda. Bagi wisatawan, untuk memudahkan mereka menentukan rencana perjalanan wisatanya. Sedangkan bagi industri pariwisata dan pemerintah, adanya sistem informasi yang baik sangat membantu mereka untuk tujuan pengambilan keputusan. Satu sistem informasi manajemen dapat membantu kedua pihak terakhir. Selanjutnya kita masuk pada materi penerapan SIM dalam pelayanan perizinan terpadu di pemerintahan daerah. Sistem perizinan terpadu merupakan aplikasi atau software sistem informasi manajemen untuk mendukung pemerintahan, e-government, mengelola berbagai jenis pelayanan perizinan terpadu dan online dalam satu sistem yang dapat diakses oleh berbagai pihak dan instansi terkait yang berwenang dalam proses izin. Software aplikasi ini dibuat dengan teknologi web-based system. Proses kerja dalam aplikasi software sistem informasi perizinan ini mulai dari permohonan izin hingga keluarnya izin serta laporan dan pencatatan distribusi dan rekapitulasi. Software aplikasi ini fleksibel digunakan sebagai sistem informasi manajemen perizinan untuk model perizinan terpadu satu pintu, satu atap, maupun terdistribusi serta dapat digunakan untuk perizinan PMA atau PMDN maupun perizinan non-PMA atau PMDN. Dan contoh perizinannya itu seperti mengurus IMB, SKRK, TDP, izin lokasi, izin gangguan, SIUP, dan dapat disetting untuk berbagai izin lainnya. Salah satu poin terpenting yang terdapat di dalam PPTSP adalah menyederhanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan agar dicapai kemudahan dalam pengajuan perizinan dan kemudahan dalam pemrosesan izin, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan izin dapat lebih cepat. Aplikasi desktop SIM PPTSP bertindak sebagai pusat pencatatan, pemrosesan, dan pencetakan izin yang diajukan dan yang telah disetujui. Melalui aplikasi desktop, maka penanganan arsip atau berkas perizinan dapat dikelola secara elektronik, sehingga akan mengurangi permasalahan menumpuknya berkas serta berkas yang tercecer. Kesalahan penulisan di dalam dokumen perizinan dapat diminimalisir. Ruang yang dibutuhkan dalam penempatan berkas tidak terlalu besar karena telah tercatat secara elektronik di dalam sistem database, aplikasi desktop, dan lain sebagainya. Keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi desktop sistem SIM PPTSP ini sangatlah membantu operasional PPTSP dalam melakukan pemrosesan penelitian.
Selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu penerapan SIM dalam dunia pendidikan pada perguruan tinggi. Sistem informasi akademik secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan sekolah atau perguruan tinggi yang menginginkan layanan pendidikan yang terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, daya saing, dan kualitas SDM yang dihasilkannya. Teknologi informasi berperan penting dalam memperbaiki kinerja suatu organisasi. Sistem informasi akademik sangat membantu dalam pengelolaan data nilai mahasiswa, mata kuliah, dan staf pengajar, serta administrasi fakultas jurusan yang sifatnya masih manual untuk dikerjakan dengan bantuan software agar mampu mengefektifkan waktu dan menekan biaya operasional. Sistem informasi akademik memberikan kemudahan dalam mengelola seperti data dosen, data mahasiswa, data mata kuliah, dan data nilai mahasiswa. Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi. Sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, terukur, dan fleksibel. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tak dapat ditawar lagi. Karena ketersediaan informasi yang terintegrasi makin penting dalam mendukung upaya menciptakan sistem organisasi atau organisasi yang efisien dan kompetitif. Ya, demikianlah kesimpulan dari pemaparan materi saya pada pertemuan ke-14. Sekaligus ini merupakan materi presentasi terakhir setelah dari pertemuan 1 sampai saat ini saya memaparkan berbagai materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Semoga dengan penyampaian yang saya berikan itu bisa menambah pemahaman saya dan saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam bidang Sistem Informasi Manajemen. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.